nanti pada hari Rabu yang akan datang, insya Allah ya, jam 10 itu kita akan bicara satu studi kasus tentang penyelesaian makam Bahlil. Pernah dengar itu? Pernah. Ya. Jadi situ adalah sebuah catatan dokumentasi ketika saya menjabat sebagai Kapolres KP3 di Tanjung Priuk. Itu ada konflik sosial di berlatar belakang lahan setelah panjang 13 tahun. Pihak yang berkonflik adalah PT Pelindo 2 dengan ahli waris makam Bahlil. 13 tahun tidak selesai. Lalu lebih 8 bulan saya dan tim melakukan pendekatan. Nah, alhamdulillah selesai. Oleh karenanya sebagai bentuk catatan penyelesaian kasus itu saya susun sebuah buku ya, nanti perwakilan saya akan berikan. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai tadi saya sampaikan itu bagaimana resolusi konflik ya. Dan kemudian kali ini insya Allah kita berbicara praktek. Kita sebagai praktisi juga memang diharapkan sekaligus sebagai akademisi ya. Jadi seperti sekarang kita berbicara terkait dengan hal sifatnya apa? Teori ya. Kalau dosen lain mungkin berbicaranya teori dan mengambil contoh dari best practice yang ada. Nah, alhamdulillah kalau pada pertemuan kita ini kita akan berbicara best practice yang memang kebetulan aktornya langsung gitu ya. Nah, ini saya nanti kita akan bisa diskusi lebih banyak tentang bagaimana resolusi konflik itu. Baik, slide berikutnya. Saya sambil duduk nggak apa-apa ya? Siap. Nanti kalau yang ngantuk kesadaran ya. Pilih kalau benar. Baik. Nama saya lengkapnya Asep Adi Saputra. Sudah ada yang mengenal saya sebelumnya? Di mana? Oh, dari Humas ya? Siap. Oke. Saya untuk Bapak Menum ya. Di Humas. Tapi yang kenal saya di TV, dia sering nonton TV daripada YouTube. Nah, orang-orang sekarang tuh jarang nonton TV. Ya, mereka banyak nonton yang lain-lain. Terus Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok. Oh iya, waktu itu Pak Brimob di mana? Masih di Maluku Utara cuma Mau kenal aja ya? kemudian kemarin Bapak juga diusulkan menjadi polisi teladan yang mungkin Oh iya. mungkin mudah-mudahan bisa karena menyelesaikan persoalan dengan humanis dan tidak memakai Ya, maaf ya. ya kan itu berproses. Ya, tapi Pak siapa tadi? Boy. Panggilannya Boy. Boy. Seperti Boy ini seorang perwira Polri yang rajin membaca, mengamati perkembangan. Itu bagus tuh. Ya, jadi memang kita dituntut untuk itu ya, selalu aware terhadap perkembangan. Oke. Jabatan saya sekarang Wakil Presiden Akademi. Saya lahir Banjarmasin. Setelah sebagai tahun 71. Kemarin tadi ada yang virus di Banjar ya? Ya. Agak aneh memang, nama saya Asep, saya lahir di Banjar ya. Ayah saya almarhum, beliau tentara dari Sersan ya, terus tugas di Banjarmasin. Mendapat jodoh ibu saya orang Jawa, Tawang. Lahirlah saya di sana. Karena ayah saya orang Sunda, saya diberi nama Asep. Tapi mohon maaf yang orang Sunda sini ada di sana orang Sunda? Ya, Haji. Ya. Siapa namanya? Haji. Haji. Salam Haji, kalau ketemu saya jangan pakai bahasa Sunda ya. Ya. Itu bahasa Sunda. Tidak terlalu ngerti maksudnya. Ya. Karena saya dibesarkan di dalam orang Jawa dan saya banyak dari kecil SD sampai kuliah masuk karena semua di Jakarta. Tapi ironisnya saya dinas pertama di Jawa Barat. Itu jadi masalah juga buat saya. Setiap orang mengenal saya lalu langsung dia ngomong bahasa Sunda. Saya ini stres ini orang ngomong apa ya? Saya ngerti. Oke. Baik, saya tinggal di Jalan Siaga Raya nomor 9A, kejahatan Kesultanan Jakarta Selatan. Ya, kalau ada yang tahu komplek Polri yang ada bis Polwannya, nah itu di sekitar itu. Bis
Islam, status kedua. Istri saya AKP di Komang Arikusuma Tiasa. Beliau juga tugas di sini di Bak SDM ya, di Mbak. Kemudian anak saya yang pertama Candika Jara di Putra, sarjana kedokteran, 20 tahun, statusnya masih mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Jakarta. Yang kedua Harum Sahrul Mutadari Saputra, 16 tahun, pelajar kelas 10 SMA, SMA Al-Azhar. Jadi itu ada nomor handphone saya, ya. Silakan dicatat. Saya senang sekali kalau ada yang kemudian kenalan, mengenalkan diri ya, untuk kita diskusi dan sebagainya. Baik, ini riwayat hidup saya SD, SMP, SMA, S1 ilmu hukum, S1 ilmu kepolisian, S2 ilmu hukum, S2 kriminologi di UI, S3 ilmu hukum, dan sekarang saya masih tercatat sebagai mahasiswa S2 ilmu komunikasi Universitas Tarik, tapi saya tidak bisa aktif ya karena kesibukan. Saya pendidikan Polri-nya APO 94, ketika 2003, Sespim 2010 dan Sespim 2018. Juga saya pertama kali memapta Polres Bogor, KPU Reskrim Polres Bogor, Kasat Reskrim Polres Cilegon, dulu masih Polri Banten, ya, Polda Jabar, Kapolsek Serang Kota, Polri Banten, Polda Jabar. Kemudian kami lulus terbaik waktu itu, angkatan 38 di tempat di Polda Metro, tapi jadi asisten dosen juga. Ya, asisten dosen almarhum Profesor Robi Lukman dan Pak Jenderal Yamin. Jadi waktu di Institusi Polda Metro, kemudian juga asisten dosen. Ya. Kemudian Profesi Ketua Operasi PNJ, atau Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, waktu itu masih baru di Kabupaten Kota. Juga Polsek Tanjung Duren, kemudian Kanit Kamnek, satu Kamnek di Polda Metro Jaya, lalu Kapolsek Metro Penjaringan, Kapolres Pelabuhan Priok, lulus Sespim, saya Kanit Tindak di Polres Polri. Tidak lama, kurang lebih 3 bulan setengah, saya dipercaya menjadi sekretaris pribadi Bapak Polri. Setelah itu Kapolres Pelabuhan Priok, Kapolres Jakarta Utara. Lalu kesini saya mendapatkan Kombes utama. Tidak lama kemudian Kasubdit 1 Divisi Jabar Polri, lalu Kapolres Metro Bekasi PNJ. Setelah itu saya Sesbindi masuk ke Anjak di Dinas. Saya ketika itu berpikir banyak teman-teman Anjaknya reserse SDM, saya mau cari pengalaman, maka saya minta dan dikabulkan saya kalau bisa saya Anjak di rumah saya mau belajar gitu ya. Dia teranjak berlanjut senang menjadi Kabupaten Bandung. Setelah itu saya alhamdulillah mendapat posisi bintang di Sespim, dia suara pertama keputusan tingkat 2. Dan kemudian tidak lama di Sespim, di sini wakil ketua bidang akademik. Jadi itu karir saya banyak di Polda Metro, di staf Mabes. Baik, lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke materi kuliah. Ya, saya ingin mereview dulu bahwa kita Indonesia adalah bangsa yang sangat besar, gitu ya, dengan negara-negara yang begitu juga banyaknya suku, agama, ras, bahasa, dan kita juga termasuk negara yang memiliki luas wilayah yang luar biasa, ya. Dan kalau pulau-pulau itu disatukan dengan laut, ya. Laut itu sebagai nomor satu daripada kesatuan kita, negara kepulauan kita. Nah, posisi yang seperti ini kemudian kita menjadi rentan terhadap terjadinya konflik sosial. Ini yang kemudian menjadi pertimbangan bahwa dalam penanganan konflik sosial pemerintah mengeluarkan undang-undang, ya, peraturan presiden, dan kita ada perkapnya, ya. Jadi penanganan konflik sosial itu sangat menjadi concern, ya. Pak Kapolri Jenderal Tito pernah mengatakan begini, ketika satu kabupaten misalnya terjadi ada curanmor sehari 100 misalnya, maka kejadian itu mungkin tidak akan terlalu mengganggu bagaimana situasi Kamtibmas di rumah tersebut.
Tapi ketika ada satu kejadian yang berpotensi konflik, ya, tidak ditangani dengan baik, maka pada tingkat kabupaten itu atau lebih kecil lagi pada tingkat kelurahan misalnya, karena terjadinya suatu konflik itu pasti pada seperti itu, ya. Maka kata beliau, hal ini bisa memberikan gangguan kamtipmas yang sangat besar apabila tidak ditangani. Sedemikian besarnya pengaruh dari konflik ini, maka kemudian ya kita berbicara pada dunia era sekarang ya, Pak Sigit beliau juga memperhatikan dengan sangat ya terkait dengan konflik sosial. Di slide berikutnya dia akan jelaskan. Nah ini data pada tahun 2016-2020 ada kecenderungan meningkat. Ada 207 konflik latar belakangnya politik, ekonomi, sosial, budaya, sara, batas wilayah dan sumber daya alam. Ya. Data ini terkini karena kebetulan saya juga belum lama menyelesaikan S3 saya. Ya. Saya banyak cutinya, tapi alhamdulillah selama di PT ini saya ada waktu lalu saya punya. Nah data ini saya gunakan di dalam disertasi saya. Karena disertasi saya mengenai konflik sosial yang saya menggunakan kepada restoratif justice. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita tahu kalau konflik sosial ini tidak ditangani dengan baik, yang saya sebutkan tadi ya, akan terjadi banyak persoalan-persoalan, dampak ya, yang akan timbul dalam persoalan konflik sosial tersebut. Nah, kita sebagai anggota Polri dikeluarkan dengan amanat undang-undang memberikan tugas untuk menyelesaikan persoalan keluarga itu dengan pendekatan yang sifatnya musyawarah ya. Baik, supaya ada satu kesatuan di kuliah sore hari ini menuju resolusi konflik atau konflik resolusi ini, di dalam kamus Webster Dictionary didefinisikan bahwa resolusi itu adalah tindakan mengurai suatu permasalahan, pemecahan, penghapusan atau menghilangkan permasalahan. Resolusi, ya, ini sebuah definisi. Dari berbagai definisi tentang resolusi konflik, saya membuat highlight bahwa resolusi konflik adalah penanganan sebab-sebab konflik dan penyelesaian konflik dengan menciptakan hubungan baru yang bisa bertahan lama dan positif di antara kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang bermusuhan. Para mahasiswa sekalian, harapan saya kaitan terminologi resolusi konflik ini harus menjadi sebuah pengetahuan, pemahaman dan wawasan, ya. Karena saudara-saudara nanti kembali ke wilayah tentunya dengan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi dan pastinya akan lebih berat ketimbang sebelum Anda sekolah di sini, dan juga harapan dari pimpinan atau para user nantinya juga akan lebih berat, ya. Tadi saya dengar yang pernah jadi Kapolsek, berapa orang lagi? Kapolsek? Ya. Pak Madi Kapolsek di mana tadi? Di Malang Kota. Malang Kota ya. Yang lain mungkin kembali ke wilayah, dapat kesempatan Kapolsek lagi ya. Mudah-mudahan nanti di sini saya lihat ada yang jadi Kapolsek di Polda Metro ya. Ini. Baik, nah. Program prioritas Kapolri. Kalau tadi Pak Tito mengatakan itu, saya ingin mengantar sekarang tentang bagaimana pandangan Kapolri saat ini. Rekan-rekan pasti tahu tentang program prioritas berapa? Program prioritas berapa? 12. Tidak tepat, ya. Jadi sedemikiannya perhatian Pak Kapolri tentang konflik sosial. Beliau menentukan juga penanganan konflik sosial ini menjadi perhatian, yaitu di program ke-6 ya, programnya yaitu penguatan penanganan konflik sosial dengan fokus penanganan beberapa hal yang terkait dengan latar belakang dari ekonomi, sara, politik dan konflik latar belakang lainnya. Pak Kapolri juga sangat perhatian ya terhadap penanganan konflik sosial ini, karena tadi membayangkan dampak-dampak yang akan terjadi. Kita mengamati berbagai konflik sosial yang di Indonesia ini memang berdasarkan situasi yang ada. Ya. Misalnya ketika pilkada, pilpres, ya, pada
saat-saat pesta demokrasi itu tahun politik, lalu kemudian banyak sekali hal yang sifatnya persoalan yang mengandung konflik sosial. Di beberapa tahun lalu, tepatnya 2019 ya, kita melaksanakan pilpres, ya, ini pilkada, itu perjuangan berat bagi bangsa Indonesia ya bisa bertahan sampai hari ini karena konflik yang mengangkat isu politik identitas itu sangat mewarnai ya, berbagai konflik yang digunakan orang tertentu untuk kepentingannya, dan itu sangat-sangat memberikan sebuah pengaruh yang besar bagi persatuan bangsa Indonesia. Ya, kita tahu kalau kita review lagi kejadian-kejadian itu banyak sekali. Ya. Polri saat itu cukup bekerja dengan keras. Kalau tidak, mungkin negara ini jalan lagi hari ini. Ya. Artinya bukan serta merta kita saja, tapi dominasi itu ada kita. Banyak sekali tugas saja. Nah, sekali lagi, Kapolri begitu perhatiannya, ya, begitu concernnya. Nah, rekan-rekan kalau menulis tesisnya nanti, ini ada tema sentral nggak ada, bebas. Atau belum tahu? Bebas. Selalu saja hubungkan ya, walaupun nanti Anda menulis apapun, jelaskan dengan 16 program prioritas itu. Ya. Sehingga nanti Anda sebagai perwira ya, bisa memahami bagaimana kebijakan pimpinan dengan berbagai program prioritas. Sekaligus ini warming up, nanti kembali ke wilayah kembali. Ya. Kalau di sini berarti sudah usia setahun lebih ya, mahasiswa. Artinya begitu masuk sini masih eranya Pak Idam. Betul ya? Sudah Pak Sigit di awal? Sudah Sigit di awal ya. Jadi jangan sampai mahasiswa S2 bergelar master kepolisian tidak paham bagaimana roadmap ya, pemikiran Pak Kapolri dan juga program prioritas serta action plan-nya. Harus paham. Nah, latihannya adalah ketika misalnya bikin tulisan di tesis nanti, hubungkan itu. Ya. Dan jangan lupa ilmu kepolisian sebagai core, ya, pengetahuan di sini juga harus ada sampaikan. Kemudian Kapolri menegaskan bahwa dalam penegakan hukum harus memenuhi rasa keadilan yang merupakan instrumen hukum progresif melalui penyesuaian dengan prinsip keadilan restoratif dan menjadikan penegakan hukum sebagai ultimum remedium. Ya. Oleh karenanya tadi pada disertasi saya untuk mengacu ini, karena sepanjang pengetahuan saya literatur tentang bagaimana konflik sosial diselesaikan dengan restoratif justice itu saya belum temukan. Nah, saya berangkat juga dari pengalaman secara pribadi ya menyelesaikan persoalan konflik sosial. Lanjut, rekan-rekan, saya surprise ya ketika ada beberapa pernyataan Kapolri berkaitan dengan konflik sosial ini, dan saya memandang perlu untuk para mahasiswa untuk mengetahui tentang kebijakan beliau. Kapolri mengatakan polisi harus jadi problem solver saat hadapi konflik sosial masyarakat. Ya. Pak Kapolri ini terakhir kabar reskrim, tapi juga backgroundnya beliau Intel. Ya. Beliau Kasat Intel Jakarta Barat, saya Kapolsek di Tanjung Polres Jakarta Barat. Jadi Intel ya, untuk main ini berpikir kritisnya itu beliau sudah terasa ya. Beliau mengatakan kaitan dengan judul tadi itu, bagaimana rekan-rekan memposisikan berada di posisi tengah. Rekan-rekan bisa jadi mediator, menjadi problem solver yang bisa diterima kedua belah pihak. Hal itu menjadi sangat penting. Nah inilah, walaupun mungkin tidak seberapa ilmu yang diberikan, dan kita memberikan gambaran, ya. Tidak serta-merta, apalagi seorang polisi terpelajar, seperti teman-teman nanti diurus, ya, menangani konflik menggunakan langkah-langkah yang sifatnya konvensional, ya. Tapi harus semua berbasis pada pengetahuan, berdasarkan ilmu, berdasarkan wawasan, ya. Jangan terjun bebas. Jadi sebagai problem solver tidak ujuk-ujuk itu kata orang Betawi, lalu hampir sebagai orang peneliti. Tanpa ada sebuah ilmu, ya, kita tidak memberikan keyakinan akan keberhasilan. Karena tidak mudah. Apalagi karakter masyarakat di Indonesia kan berbeda-beda, ya. Jadi harus betul-betul dipahami berbagai ilmu yang kita sudah terima di ketika ini. Di antropologi budaya,
ilmu komunikasi, hukum, bagaimana perkembangan tentang progresif, pada pendekatan restoratif, sosiologi hukumnya bagaimana, dan seterusnya. Karena mohon maaf teman-teman, itu juga yang menjadi kunci mengapa kasus Bahbir itu bisa selesai, karena pendekatan berbagai ilmu. Ya, kita tidak mungkin hanya sekedar hadir sebagai figur penegak hukum. Karena pernah dilakukan penegakan hukum tanggal 10 April tahun 2010, akhirnya chaos. Negara triliunan rugi karena pelabuhan ditutup dan kemudian banyak korban jiwa. Nah, ini sebagai beberapa orang yang terpelajar, gitu ya, terdidik, akademik, itu harus betul-betul sebagai seorang sosok yang memiliki wawasan pengetahuan itu. Ya. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan bahwa semua aturan itu sudah ada di Perkap, turunan dari undang-undang. Ya. Yang beliau ini sudah luar biasa, ada Perkap tentang restoratif justice, ada surat edaran terkait dengan penanganan bagaimana di kebijakan ITE, misalnya. Ya. Karena ITE juga kalau tidak ditangani bisa nggak terjadi konflik sosial? Bisa, karena ada lembaga seperti itu. Jadi luar biasa untuk memikirkan sedemikian detail. Ya. Saya ulangi bahwa semua aturan sudah diperkap turunan dari undang-undang. Tinggal kita perhatikan, pelajari dan melatihkan, sehingga kemudian itu menjadi suatu kebiasaan yang bisa kita laksanakan pada saat menghadapi kegiatan-kegiatan yang ada permasalahan. Ya. Ini Pak Kapolri menyampaikannya bukan para pimpinan satuan wilayah dan satuan kerja. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, agar dimaknai amanat Pak Kapolri ini kaitan menjadi sebuah tuntutan pada kita semua, terutama rekan-rekan yang saat ini perwira yang sudah bersekolah di sini. Sekali lagi harapannya ketika nanti kembali ke wilayah menghadapi konflik-konflik itu sudah dengan berbagai pengetahuan, ilmu dan wawasan bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut. Ya. Kalau sudah di wilayah punya tanggung jawab tunggal, konsultasi dengan pimpinan di atasnya, dan itu sebagian besar tanggung jawab pada pundak rekan-rekan berbeda sekalian nantinya. Oleh karenanya gunakan waktu sebaik-baiknya selama belajar di sini untuk menimba ilmu juga, khususnya terkait dengan undang-undang ini. Lanjut dia mengatakan bahwa penting bagi personil kepolisian untuk mengetahui setiap akar permasalahan, kearifan lokal dan karakteristik di setiap wilayah masing-masing. Bila memiliki pemahaman tersebut, semua potensi permasalahan dapat diselesaikan dengan cara persuasif. Nah, itu pesan beliau, ya, bagaimana hal-hal yang harus diperhatikan. Sebagai pimpinan wilayah nanti paling tidak di Polsek atau menjadi staf Kapolres, ya, dalam menangani permasalahan-permasalahan, ya, itu memang harus berbasis kepada data. Ya, bagaimana kearifan lokal yang berlaku, ya, dan seterusnya. Ya. Saya akan mengurai apa yang disampaikan Pak Kapolri ini pada slide berikutnya. Kemudian, jadi kapan kita laksanakan penegakan hukum, kapan maksimalkan tindakan bersifat persuasif? Saya kira rekan-rekan ini harus terus diasah sehingga menjadi feelingnya dapat. Nah, itu ya. Udah bisa karena biasa. Ya. Jadi yang belum ingin dapat itu, kalau kita sudah terlatih, ya, mengamati sebuah fenomena, kejadian, peristiwa yang menjadi tanggung jawab kepolisian dan kita ada di dalam sebagai penanggung jawab, maka kita, ya, harus terus dilakukan latihan sehingga kita nanti sudah terbiasa. Feelingnya dapat, kapan harus diambil langkah humanis, kapan harus ambil langkah tegas, Anda harus memiliki keberanian. Nah, ini ketegasan tapi terukur. Namun juga rekan-rekan yang memiliki sentuhan yang humanis. Makna dari pesan ini adalah bahwa kita tidak serta-merta tegas sebagai penegak hukum, gitu ya. Tadi ilmu menjadi sebuah asas yang harus kita pedomani, gitu ya. Dan kemudian tidak hanya berani, tapi juga harus betul-betul mempunyai pendekatan yang humanis. Ya. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Kita sampai jam berapa, Bu ya? Jam 14.40. Oke, nanti ada setelah jam 9 ya. Baik, lanjut.
Ya, saya kira kalau pengertian konflik ini Pak Sutrisno lalu Profesor Poli sudah memberikan ya. Jadi nanti silakan dibaca masing-masing, saya tidak mengulangi. Pesan saya ya terkait dengan pemahaman konflik ini, khususnya pengertian, ketika masih di sini sekolah, tentunya menjadi kewajiban untuk mengetahui referensi itu. Tapi kemudian pertanyaan Pak, apa pentingnya kita ngerti tentang konflik sosial dan pemahaman ketika dinilai? Rekan-rekan, memahami sebuah definisi terminologi itu menjadi sangat penting untuk kita, karena di sana terkandung elemen komponen-komponen yang mempengaruhi terkait dengan apa itu konflik. Dan kita harus bisa memahami, jangan asal bicara nanti. Konflik berdasarkan jenisnya, pengelompokannya, dari berbagai macam-macam. Belakangnya itu juga macam-macam. Jadi kita harus betul-betul memahami tentang pengertian konflik. Dan sekali lagi setelah saya sebagai seorang perwira yang terpelajar gitu, maka ketika saudara-saudara nanti bicara di depan orang banyak, di depan stakeholders lain, misalnya mitra kerja adalah pemindah, misalnya dari Perbawai itu ada Muspika, sehingga nanti terlihatlah seorang Polri yang terpelajar tadi dengan predikatnya Master Indonesia. Jadi jangan sampai tergagap, sampai juga tidak bisa bicara terkait apa itu konflik sosial. Harus memahami jenisnya, pengelompokannya, penyebab-penyebabnya. Baik, ini silakan nanti dibaca sendiri ya. Dan saya kira ada beberapa, saya lihat dari penjelasan Sutrisno yang juga sudah diberikan kepada rekan-rekan sekalian. Lanjut. Nah, ini penting sekali pentahapan konflik itu diketahui. Bahwasanya kita ketika memotret kesatuan wilayah dengan pendekatan karakteristik daerah, dengan kemudian ada intel dasar, ada orang intel di sini. Tidak ada ya? Yang pakai kamera bukan intel ya, tapi hari ini jadi intel. Remote ya? Oke. Jadi dari intel dasar, karakteristik daerah gitu. Jadi kita bisa memahami bagaimana potensi kerawanan konflik di wilayah kita. Konflik itu ada yang sifatnya laten. Laten itu artinya sudah lama gitu ya, tiba-tiba bisa muncul kembali. Ada juga konflik yang sifatnya spontan. Jadi pada saat itu juga. Ini harus dipahami. Kemudian ini yang juga penting, kita bisa memotret nanti ada potensi konflik, tapi ini sudah dalam tahapan yang mana. Oke, begitu kita lihat sama-sama di slide itu ya. Ada prakonflik. Prakonflik itu ditandai dengan perbedaan, kesamaan pandangan antara individu atau kelompok, masing-masing individu atau kelompok masih menahan diri dan belum menunjukkan tanda-tanda terjadinya benturan atau konfrontasi. Ketika sebagai seorang pengembang fungsi intelijen juga wilayah satuan bawah gitu. Ini yang disebut dengan apa? Deteksi dini, deteksi sisi. Ya, jadi harus tahu ini kalau begini ini kayaknya bisa menimbulkan konflik kalau kita lakukan pendekatan. Kalau tidak kita lakukan antisipasi. Jadi seorang pimpinan satuan wilayah itu jangan cuek, harus tahu. Atau gini aja, biar aja lah nanti terjadi pemikiran sesat. Karena tugas utama kita itu adalah yang paling mulia apa? Pencegahan terhadap terjadinya gangguan aktivitas. Kalau menangkap pelaku prestasi, tapi kalau mencegah itu adalah tugas yang mulia, preventif dan preventif. Ingat, komunikasi modern itu lebih kepada preventif atau represif. Preventif. Ya. Kalau kemudian kita ada prediktif, kata Pak Kapolri, atau ini adalah prediktif polisi, itu lebih kepada pendekatan teknologi yang bagaimana memforecasting terhadap sebuah aksi-aksi kejahatan yang akan terjadi. Nah, demikian juga kita, ya, sebagai orang-orang sekali lagi polisi yang terpelajar, harus melakukan pendekatan-pendekatan yang tadi preemptif
preventif dan preventif dengan tepat. Mengapa ini menjadi penting? Ya, kita akan lebih memang capek di awal begitu ya, mencegah, ngomongin satu orang lain dan seterusnya, gitu ya. Agak memang perlu energi, tetapi ketika tidak bisa kita lakukan preventif dengan baik, maka begitu terjadi sebuah konflik, maka energinya lebih atau tidak? Lebih kan? Karena kita sudah